Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Aurelia Putri. Saya dari jurusan Promosi Kesehatan, Prodi Promosi Kesehatan dengan NIM P17511254081. Di sini saya akan menjelaskan tugas teori penggunaan huruf dan penulisan kata dalam karangan ilmiah. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam penulisan ilmiah dan komunikasi resmi, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting untuk menjaga kejelasan, ketepatan, dan formalitas tulisan. Salah satu aspek fundamental dalam kaidah kebahasaan adalah tata tulis, yang mencakup penggunaan huruf, penulisan kata, ejaan, serta tanda baca. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI) menjadi acuan utama dalam hal ini. Pemahaman tentang penggunaan huruf kapital, huruf miring, penulisan singkatan, dan angka, serta penulisan kata baik dasar, turunan, maupun serapan sangat diperlukan terutama dalam menyusun karya ilmiah, artikel jurnal, maupun dokumen resmi lainnya. Berikut ini penjabaran atau contoh atau aturan dan contohnya. Penggunaan huruf. Yang A, huruf kapital. Fungsi dan contoh penggunaan huruf kapital digunakan untuk menandai unsur-unsur penting dalam kalimat. Beberapa fungsi utamanya adalah sebagai berikut. Digunakan pada huruf pertama di awal kalimat. Contoh, mereka sedang belajar di perpustakaan. Digunakan pada huruf pertama nama orang. Contoh, Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan emansipasi wanita. Digunakan pada huruf pertama nama geografis. Contoh, kota Bandung terkenal dengan sebutan Paris Van Java. B, huruf miring. Kapan digunakan atau contohnya? Huruf miring digunakan dalam penulisan untuk menandai kata-kata tertentu yang memiliki makna atau fungsi khusus. Penggunaannya meliputi untuk menuliskan judul buku, majalah, atau karya seni. Contoh, saya sedang membaca Negeri Lima Menara, untuk menuliskan istilah asing yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contoh, konsep liberalis berkembang pesat di abad 20. Untuk menuliskan nama ilmiah khususnya dalam bidang biologi atau kedokteran. Contoh, Homo sapiens merupakan spesies manusia modern. Yang C, penulisan singkatan akronim dan angka dalam teks ilmiah. Dalam teks ilmiah, penulisan singkatan akronim dan angka harus mengikuti kaidah baku. Nama dari singkatan adalah bentuk pendek dari satu atau beberapa kata singkatan seperti SD sampai dengan DLL dan lain-lain, atau DR, dokter. Ditulis menggunakan huruf kapital dan titik. Akronim adalah gabungan huruf atau suku kata dari beberapa kata yang dapat dilafalkan sebagai kata baru. Contohnya, seperti UNESCO bisa dilafalkan sebagai satu kata, atau TNI dilafalkan huruf per huruf. Penulisan angka dalam teks ilmiah memiliki ketentuan sebagai berikut. Angka 1-10 ditulis dengan huruf jika berada dalam kalimat biasa. Contoh, penelitian dilakukan terhadap 5 kelompok siswa. Angka lebih dari 10 data statistik, tanggal, dan ukuran ditulis dengan angka. Contoh, jumlah peserta adalah 125 orang. Contoh, penelitian dilakukan pada 17 Agustus 2025. Penulisan kata. A, kata dasar dan kata turunan. Kata dasar adalah bentuk asli dari suatu kata belum mengalami perubahan bentuk atau mendapat imbuhan. Contoh, makan, tulis, baca. Kata turunan adalah kata dasar yang mendapat imbun berupa awalan, akhiran, sisipan, atau gabungan. Contoh, memakan, tertulis, pembacaan, penggunaan kata turunan penting untuk membentuk kalimat yang tepat sesuai konteks. B, gabungan kata atau dalam kurung kata majemuk. Gabungan kata atau kata majemuk adalah dua kata atau lebih yang membentuk makna baru. Penulisannya bergantung pada jenis gabungan tersebut. Jika tidak menimbulkan makna rancu, kata majemuk ditulis terpisah. Contoh, rumah sakit, meja belajar. Jika gabungan kata sudah menjadi satu kesatuan makna atau istilah baku, bisa ditulis rangkai. Contoh, olahraga, beasiswa antar negara. Dalam beberapa kasus khusus digunakan tanda hubung untuk menggabungkan unsur yang masih terasa asing atau teknis. Contoh, kilo, watt, jam, cuci, darah. C, kata depan. Dalam kurung di, ke, dari. Dan penggunaannya kata depan seperti di, ke, dan dari harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya jika berfungsi sebagai contoh depan. Contoh penggunaan yang benar di sekolah, ke pasar, dari rumah.
Kesalahan umum yang sering terjadi adalah penulisannya serangkai seperti di sekolah atau ke rumah, yang seharusnya ditulis terpisah. Namun jika di, ke, atau dari merupakan bagian dari kata kerja yang mendapat awalan, maka penulisannya harus disambung. Contoh, dibaca, diketahui, kesulitan. D. Kata serapan dan ejaannya sesuai dengan kata serapan dan ejaannya disesuaikan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau daerah dan diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia sesuai kaidah ejaan yang berlaku. Contoh, dari bahasa Inggris. Psikologi menjadi psikologi, budget dari budget, sistem jadi sistem, communication jadi komunikasi. Penyelesaian ejaan dilakukan agar sesuai dengan struktur dan fonetik bahasa Indonesia, serta mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI dan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Kesimpulannya, penggunaan huruf dan penulisan kata harus mengikuti kaidah PUEBI agar tulisan menjadi jelas dan sesuai standar. Yang pertama, huruf kapital dipakai untuk awal kalimat, nama diri, tempat, lembaga, dan judul. Kedua, huruf miring digunakan untuk judul karya, istilah asing, nama ilmiah, dan penekanan. Ketiga, singkatan, akronim, dan angka ditulis sesuai aturan baku dan konteks kalimat. 4. Penulisan kata meliputi kata dasar, turunan gabungan kata, kata depan, dalam kurung, di, ke, dari, serta kata serapan disesuaikan ejaan. Penerapan aturan ini penting untuk menjaga ketepatan dan keseragaman dalam penulisan, terutama dalam karya ilmiah. Terima kasih, itu beberapa penjelasan dari saya. Kalau ada salah katanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.